Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kepadamu pada saat ini kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Teristimewa ya Bapa, sepanjang seminggu yang kami jalani, kekuatan, kesehatan, serta keselamatan boleh dianugerahkan kepada kami semua. Dan pada kesempatan ini ya Bapa, dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga firman yang hendak kami baca dan renungkan benar-benar kami boleh pahami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33 dan ayat 44 sampai ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh,
Pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian, di situ tercatat bahwa Allah adalah pencipta langit. Allah adalah pencipta bumi yang kita pijak. Dan Allah adalah pencipta segala isinya. Allah juga yang memilih leluhur Israel dan menjadikan mereka sebagai umat pilihan Allah. Allah memanggil Abraham serta menyertai Yakub dalam pelariannya ke rumah Laban. Usaha dan perjuangan Yakub mendapatkan Rahel serta buah hatinya pun diberkati oleh Allah. Allah sungguh berperan besar mengubah garis sejarah seorang penipu seperti Yakub menjadi bapa leluhur dari umat dan bangsa pilihan Allah. Bukan karena Abraham dan Yakub itu adalah orang yang hebat. Bukan karena Abraham dan Yakub itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kuat. Tetapi Allah telah yang berdaulat dalam pilihan dan kasih-Nya. Allah juga yang menghimpun orang percaya melalui kuasa Roh Kudus dan mempersatukan mereka ke dalam gereja, eklesia, berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, persekutuan ini terjadi bukan karena keinginan kita, bukan karena kehendak kita, tetapi ini semata-mata adalah keinginan dari Tuhan supaya gereja ini dapat terbentuk, atau persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus benar-benar nyata dalam kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah perjalanan iman gereja
berlangsung dalam dinamika historis yang syarat dengan berbagai pergumulan. Umat Kristen di Roma, misalnya saudara-saudara, bukan hanya mereka tidak disegani oleh sesama warga polis atau kota, mereka pun dihambat oleh pemerintah. Di tengah-tengah hambatan yang mereka rasakan, yang mereka terima, maka Paulus mengingatkan dan menguatkan mereka bahwa sesungguhnya Roh Kudus akan membantu mereka sebagai orang percaya di dalam kelemahan, dalam berbagai tekanan-tekanan dan ancaman. Roh Kudus akan hadir untuk menguasai mereka. Bahkan saudara-saudara, ditegaskan bahwa Roh sendiri berdoa bagi mereka dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Artinya bahwa dalam setiap kesukaran, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, Allah melalui kuasa Roh Kudus selalu hadir dan memberdayakan umatnya. Karena itu saudara-saudara, bagaimanapun gereja ini dihambat, bagaimanapun gereja atau persekutuan orang percaya ditekan atau mendapatkan ancaman-ancaman supaya tidak berkembang, tetapi karena kita tahu bahwa gereja ini terbentuk oleh karena kehendak dari Tuhan, dan gereja atau persekutuan orang percaya adalah milik Kristus yang kita aminkan bahwa Yesus Kristus sebagai kepala gereja tidak akan pernah membiarkan gereja terus-menerus akan terhambat. Walaupun kehidupan di dunia ini dengan kenyataan-kenyataan yang diperhadapkan kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam berbagai persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan kita ini, walaupun semakin kita ditekan, walaupun dihambat, tetapi gereja ini akan terus merambat, bukan karena gereja itu sendiri terdiri dari orang-orang yang hebat, orang-orang intelektual yang punya jabatan, yang kuat, dan yang lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, ini semata-mata karena pertolongan dari Allah sendiri, karena Dia yang berdaulat atas keberadaan gereja ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bahwa Tuhan akan menyertai gerejanya ini. Mengapa Tuhan akan menyertai? Karena misinya akan tercapai, tujuannya akan tercapai, pelayanan ini akan terus-menerus berlangsung. Apa misi Kristus bagi dunia ini? Misi Kristus adalah menghadirkan pemerintahan Allah atau menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Allah menginginkan, Allah sungguh-sungguh mendambakan agar tata kehidupan di dunia berlangsung sesuai dengan tata perencanaan Allah sewaktu dunia ini diciptakan. Semua yang diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik. Kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Dikatakan sungguh pencipta, dikatakan sungguh amat baik, sebab ada relasi yang berlangsung harmonis antara Allah sebagai pencipta dengan manusia, dan sebaliknya manusia sebagai makhluk dengan haliknya. Begitu juga relasi antara manusia dengan sesamanya, dan relasi manusia dengan alam semesta ini. Relasi harmonis dan indah ini rusak akibat dosa yang diperbuat oleh manusia.
Jadi sesungguhnya saudara-saudara, bahwa kita diingatkan dan dituntut supaya benar-benar kita bersahabat dengan alam. Jangan heran Bapak Ibu saudara-saudara, terjadi tanah longsor, bencana-bencana yang lain akibat dari kerakusan manusia. Akibat bahwa manusia tidak mampu untuk bersahabat dengan alam yang ada, merusak gunung-gunung yang ada. Kalau pemerintah mengatakan bahwa ini adalah hutan lindung, tetapi diam-diam banyak masyarakat yang masuk untuk berkebun di situ, sehingga pada akhirnya mengakibatkan terjadi bencana alam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa manusia adalah dosa pemberontakan manusia kepada Allah. Manusia tidak lagi tunduk kepada kemahakuasaan. Manusia tidak tunduk lagi pada kedaulatan Allah, tetapi manusia mengangkat dirinya, mendaulat dirinya sebagai Tuhan sejarah. Akibatnya saudara, sejarah manusia menjadi sejarah yang diliputi oleh darah dan air mata. Sebagai contoh saudara, terjadi konflik, terjadi peperangan, terjadi dalam banyak periode sejarah di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Injil Matius mengajak saudara dan saya dan seluruh pembacanya, seluruh umat Kristen di waktu lampau dan gereja di masa kini dan gereja di masa yang akan datang, untuk kembali kepada kedaulatan Allah. Dengan kembali kepada kedaulatan Allah, relasi yang harmonis antara Sang Khalik dan makhluk akan kembali pada tatanan penciptaan mula-mula, yakni relasi yang harmonis. Gereja sebagai persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus ditantang untuk melihat dan menjadikan misi harmonisasi ini sebagai keutamaan. Relasi yang harmonis tercipta ketika gereja dan dunia tunduk pada pemerintahan Allah. Kasih, keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Alkitab adalah esensi atau tanda-tanda dari pemerintahan Allah. Artinya bahwa gereja yang tunduk kepada kedaulatan dan pemerintahan Allah harus menjadikan hal-hal yang esensial, yang pokok, yang penting itu sebagai fundamen dan orientasi misi gereja di zaman sekarang ini. Hal yang penting atau hal yang pokok bukanlah sesuatu yang ditambahkan kemudian kepada gereja, melainkan itu adalah merupakan harta karun yang selama ini tidak disadari oleh gereja itu sendiri. Ketika gereja menyadari kedaulatan Tuhan dan misi menghadirkan pemerintahan Allah sebagai keutamaan hidup bergereja, maka gereja akan hadir secara relevan dan signifikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Allah Tritunggal adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berdaulat dan pemilik gereja ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan yang pertama yang sakit, dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kita doakan masa depan anak-anak kita, lansia, janda, duda, yatim piatu, kepedulian warga gereja POG Jemaat Kanaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Luwu Utara, di Masamba dan sekitarnya. Pekerjaan warga gereja POG Jemaat Kanaan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan pada minggu ke depan ini, yang memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan untuk pembangunan gereja. Dan kita mendoakan persembahan syukur yang telah kita beri saat ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang satu-satunya juru selamat kami. Kembali saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan waktu yang baik Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya kami boleh memuliakan Tuhan, mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan, serta firman Tuhan telah kami dengarkan bersama-sama saat ini. Firman-Mu sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami bahwa sepanjang kami hidup di dunia ini ada begitu banyak hambatan, tantangan, pergumulan-pergumulan, ancaman-ancaman gereja atau persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami diingatkan dengan firman-Mu bahwa walaupun kami dihambat, kami ditekan, tetapi gereja ini tetap akan merambat, karena gereja ini adalah milik Kristus, Kristus sebagai kepala gereja. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, akan membuat kami tetap semangat di dalam persekutuan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam kesetiaan kami, dalam persekutuan, dalam memberitakan Injil, dalam mengikut Engkau, Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan membentengi kami, sehingga apapun tantangan dan pergumulan kami akan hadapi dengan penuh ketenangan. Dan pada akhirnya kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kami pasti akan dimenangkan. Olehnya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini akan
termeterai di dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Bapa, pada kesempatan ini kami mendoakan kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa di sorga, dalam kelemahan tubuh mereka, membuat aktivitas mereka, pekerjaan mereka yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Olehnya Bapa, dalam persekutuan dan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan bersama dengan mereka menjamah tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan mengetahui persis penderitaan yang mereka alami saat ini, penyakit yang mereka derita saat ini. Kami memasrahkan, ya Bapa, hanyalah di dalam kuasa Allah dan di dalam pertolongan Allah tidak ada yang mustahil. Seberat apapun penyakit yang diderita, di dalam Tuhan Yesus pasti ada kelegaan melalui kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, perjuangan mereka untuk mendapatkan kesembuhan diberkati oleh Tuhan. Berkenalah Tuhan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi, dan Tuhan memberkati pelayanan yang diberi oleh dokter, oleh medis di rumah sakit maupun kekasih-kekasih kami yang mendampingi mereka yang dirawat di rumah. Kami yakin ya Bapa, mereka semua akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa, sehingga pada akhirnya Bapa, benar-benar mereka yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang boleh bersuka cita pada hari ini oleh karena kemurahan dari Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun yang dijalani. Dalam berbagai dinamika kehidupan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka untuk menanggung sendiri. Ketika dalam pergumulan, ketika susah, ketika ada dalam keadaan sakit, dalam berbagai pergumulan-pergumulan, Tuhan hadir bersama dengan mereka, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka ada dalam sukacita, Tuhan pun hadir bersama dengan mereka, sehingga sukacita yang mereka rasakan adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, Tuhan terus memberkati mereka sekalian. Dalam kehidupan mereka selanjutnya Bapa, kami tetap pertaruhkan hanyalah di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah sendiri. Dan kiranya Bapa, sukacita dan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini, berkenanlah Tuhan menerima dan memberkatinya. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya harapan untuk bersukacita melalui ketambahan usia benar-benar mereka akan terima. Dan ketika mereka menerima ketambahan usia, mereka pun kembali untuk mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi umur panjang kepada mereka sekalian. Kami serahkan harapan mereka ya Bapa, hanyalah di dalam kasih Bapa di sorga. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami
yang masih kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan pemudi gereja, menjadi kebanggaan bagi kami sekalian sebagai orang tua. Kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga dan menjadi sempurna kebanggaan dan sukacita kami dengan keberkatan dari Tuhan, dengan masa depan yang terindah yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan pasti akan anugerahkan kepada mereka sekalian. Kekuatan, kesehatan, serta keselamatan tetap akan menjadi milik mereka sekalian. Kami datang menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak kami, masa depan mereka, rencana dan pekerjaan mereka, Bapa, hanyalah dalam kuasa Allah sendiri. Mereka yang sementara berjuang dalam pendidikan, karuniakan hikmat, kemampuan, kecerdasan, sehingga pada akhirnya Bapa, mereka akan sukses dalam pendidikan mereka. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang ada di Luwu Utara, di Masamba dan sekitarnya, yang dalam beberapa minggu yang dilewati mengalami musibah bencana alam, terjadi banjir bandang yang mengakibatkan mereka banyak kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, sehingga membuat mereka ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesedihan. Kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan selalu hadir bersama dengan mereka dalam situasi dan kondisi yang mereka rasakan saat ini. Tuhan mengenal hati dan kerinduan mereka sekalian. Kami memohon ya Bapa, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami datang menyerahkan kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan, kesedihan-kesedihan mereka ya Bapa. Dan pada saatnya di dalam waktu Tuhan sendiri, Luwu Utara, Masamba dan sekitarnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, pemerintah, aparat, semua instansi terkait yang senantiasa hadir dalam kepedulian, dalam tanggung jawab mereka, Tuhan pun akan menolong dan memberkati mereka sekalian, sehingga apa yang mereka perbuat kepada kekasih-kekasih kami yang ada di Luwu Utara benar-benar mereka akan rasakan, sehingga berangsur-angsur ya Bapa, benar-benar mereka akan menerima kelegaan. Tuhan terus memberkati mereka di dalam setiap kegiatan, membantu mereka yang ada dalam kesusahan akibat musibah banjir bandang. Kami tahu ya Bapa, bahwa Tuhan selalu akan memberkati apa yang mereka perbuat. Demikian ya Bapa, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan mengenal keberadaan mereka satu persatu. Tuhan tahu harapan mereka, Tuhan tahu keinginan mereka ya Bapa. Olehnya Bapa, kami datang menyerahkan seluruh harapan, keinginan-keinginan untuk diraih di masa-masa yang akan datang. Hanyalah di dalam kasih, di dalam kuasa Allah sendiri. Dan kami percaya Bapa, di dalam pertolongan Tuhan, mereka akan menjalani kehidupan sesuai kenyataan yang ada, hanyalah di dalam penyerahan total kepada Tuhan, dan mereka akan menjalani dengan sukacita. Demikian ya Bapa, bagi warga gereja POG Jemaat Kanaan yang turut membantu kekasih-kekasih kami yang ditimpa musibah di Luwu Utara, kami percaya Bapa, apa yang telah diperbuat oleh warga gereja POG Jemaat Kanaan akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu
yang telah mereka beri, sehingga akan besar manfaatnya bagi kekasih-kekasih kami yang ada di Luwu Utara. Dan Tuhan pun akan memberkati mereka, warga gereja POG Jemaat Kanaan, yang sudah turut membantu peduli kepada kekasih-kekasih kami yang ada dalam penderitaan. Tuhan akan mempertambah-tambahkan berkat dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang ikut serta membawa bantuan di Luwu Utara. Kami memohon kepadamu, Tuhan terus menolong dan memberkati mereka. Dan ketika mereka akan kembali dari Luwu Utara, mereka akan kembali dengan sukacita, dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka akan berjumpa dengan keluarga, dengan jemaat di gereja POG Jemaat Kanaan ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan ini, yang telah direncanakan Tuhan berkenan memberkati, dan ketika mereka mewujud nyatakan dalam pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan akan menolong, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pertolongan dari Tuhan yang dinyatakan, kami percaya ada kekuatan, kesehatan, serta keselamatan yang akan mereka terima, yang akan mereka rasakan di sepanjang pekerjaan mereka seminggu yang akan dijalani ke depan. Dan ada sukacita dengan berkat-berkat dari Tuhan yang Tuhan pasti akan nyatakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan pada saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan untuk menguduskannya. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang pada saat ini boleh menyatakan kesaksian iman mereka dengan memberi persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja. Iya Bapa, kami percaya apa yang mereka beri sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, Tuhan berkenan menerima serta memberkatinya. Dan dalam kehidupan mereka selanjutnya terbuka tingkap-tingkap berkat-Mu yang akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka sekalian. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan ini. Tuhan terus menolong dan memberkati. Hikmat, kemampuan Tuhan anugerahkan kepada semua pelayan Tuhan, sehingga lewat tanggung jawab yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan membawa persekutuan gereja ini akan semakin kuat di masa-masa yang akan datang. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan keluarga, dengan jemaat di gereja POG Jemaat Kanaan, terpisah oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan, dimanapun mereka berada. Pertolongan Tuhan tetap dinyatakan seperti yang kami rasakan sampai pada saat ini. Dan kami percaya Bapa, di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, saatnya kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.